Oke, Kak Feli mau mulai langsung atau gimana dulu nih? Eee, ini langsung aja ya berarti ya? Iya, Ternyata banyak yang ikut ya. Ya nanti ampun. pasti ada yang join-join juga sih di tengah-tengah biasanya. Oke, heeh. Oke, mungkin sapa dulu ya. Halo teman-teman malam semua. Thank you udah join bareng ya. Meskipun hari Minggu malam, aku yakin teman-teman ini sebenarnya punya pilihan untuk ngapain yang lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman di sini kumpul hari Minggu, pasti pada mau belajar nih. Jadi aku senang banget bisa sharing sama teman-teman Growth Space. Kenalin dulu ya, kenalin aku Iya. Felika. Aku seorang agent asuransi dan juga membantu orang-orang untuk bangun bisnis franchise di asuransi. Nah, selain itu, aku saat ini fokus di edukasi teman-teman juga soal asuransi, karena aku merasa orang itu meskipun dengan banyaknya pengetahuan di luaran tuh kayaknya masih sering bingung gitu loh. Atau yang aku sering dapatkan adalah 90% orang yang aku ceritain itu ternyata apa ya, punya pemahaman soal asuransi yang tidak tepat gitu. Jadi di sini sifatnya hanya sharing, mmm, ambil positif buang negatifnya ya teman-teman ya. Cuman yang saya bisa kasih disclaimer di awal itu 100% yang aku jelasin soal ini tuh benar-benar basic dan mereka paham. Jadi hopefully teman-teman kalau misalnya ketemu di luaran sana ada teman-teman agent, teman-teman harus lebih kritis dan lebih pandai dalam pilih-pilih ya. Soalnya aku juga concern karena sering kok aku misalnya lagi di tempat umum ya aku habis meeting sama orang itu, orang sebelah yang juga sama-sama agent ngejelasinnya aja salah gitu. Nah, makanya aku kayak ada concern untuk edukasi dulu. Karena aku yakin kalau teman-teman udah pinter soal asuransi, teman-teman tuh udah bisa pilih produknya sendiri. Dan aku harap teman-teman juga setuju ya sama apa yang aku sampaikan barusan. Aku di sini tidak akan menjelaskan soal produk, aku nggak akan disclose soal perusahaanku juga, meskipun mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sosmedku, tapi di sini sifatnya strict hanya untuk edukasi ya, gitu. Tapi kalau misalnya mau ada sesi yang kalian pernah sih aku sharing di umum tuh habis ada yang kayak nanya proposalnya dia. Nah, kalau ada yang mau nanya proposal, kita bahasnya di ruang tertutup aja ya. Karena aku nggak mau sampai ada kesalahpahaman dan tidak ada maksud sama sekali untuk memojokkan teman yang di industri yang sama, kayak gitu. Kalau boleh tahu di sini ada teman yang agent juga nggak ya? Apa ada teman-teman yang sama nih kayak Kak Feli? Heeh. Kak Ana suaranya nggak apa-apa kan Kak? Aku kok nggak apa-apa kan, sehat-sehat aja kan Kak? Enggak, batuk aku tadi, sorry. Emang Oh iya ya, nggak, aku takut kayak misalnya lagi nggak enak badan apa gimana gitu. enggak, aku sehat kok. Oke, good lah. Oke, ini kalau teman-teman mau ngechat, kayaknya nggak ada yang agent juga ya, oke, nggak apa-apa. Iya, Kalau ada yang agent juga, kita sharing-sharing ya, karena aku punya visi misi bahwa kita tuh di sini kan bergerak di industri yang sama. Jadi ada baiknya kita tuh saling sharing gitu ya, kayak kita saling mengisi lah sama memajukan industri kita. Karena kesalahan seseorang di industri yang sama tuh apa ya? Istilahnya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kali ya, gitu. Oke, aku langsung mulai aja kali ya. Ini bisa share screen nggak sih? bisa. Aku izin share screen ya teman-teman. Iya. Semoga nggak terlalu berat. Aku coba share screen dulu. Ini gimana ya? Kalau share what you're streaming, frame rate-nya yang mungkin Devon bisa bantu ya, aku nggak paham. Frame rate-nya tuh perlu milih nggak sih, Von? Screen yang biasa aja, share Yang biasa window. tuh berapa? Ini pakai HP atau pakai Pakai laptop? laptop. Di sebelah tombol video kan ada screen itu. Heeh, screen itu kan, heeh. Terus ada pilihannya resolution, frame rate. Nggak ada sih, tapi yang 25 ada nggak 25 fps? Adanya 15, 30, 60. Kalau Tiga smoother video tuh langsung 60, Von. 30 aja. 30 ya. 60 kebanyakan. Nah, Oke, aku go live ya. udah. Kah? Nah, oke.
Ini udah gerak-gerak ya teman-teman? Iya, udah kelihatan. Oke, thank you. Thank you feedbacknya. Oke, jadi teman-teman di sini aku ngebahas soal Insurance 101 ya. Jadi kalian tahu basicnya untuk temuin apa kebutuhan kalian gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini itu pertama, aku akan bahas beberapa mitos ya, yang kayaknya sering banget dielu-elukan sama agent itu untuk apa ya? Kalau kita ngomong sih biasanya bahasa marketing sih. Sorry bentar. Sorry ya. Nah, oke. Oke, akan ngebahas mitos-mitos itu, lalu akan ngebahas soal tradisional sama unit link tuh apa. Karena orang-orang kayaknya sering memperdebatkan ini ya, sama produk itu kayak apa, terus gimana kalian bisa memulai punya asuransi pertama kalian. Oke? Nah, yang pertama, aku mau kasih basic dulu nih. Kenapa sih kok kayaknya banyak banget sekarang konten-konten keuangan ya? Konten keuangan nih baik dan banyak hal yang sebenarnya perlu dibahas. Kalau aku biasanya ngebahasnya 3I. 3I itu income, insurance, investment. Dan ini geraknya dari bawah ke atas, urut income, insurance, investment. Kenapa gitu? Sebenarnya kalau kita mau ngambil dari psychology of money ya, belajar uang itu bukan masalah uangnya sih, tapi lebih ke arah segala keputusan itu terkait uang ya, bukan karena uangnya sebagai benda, tapi lebih ke arah keputusan yang kita buat itu tuh berpengaruh dan dipengaruhi sama uang. Otomatis, eee, apa ya, ada faktor uang tuh menentukan gimana kita mencapai sesuatu. Jadi kayak misalnya hari ini teman-teman misalnya ada yang ngekos ya, mungkin ada yang kayak udah berkeluarga, even mikirin sesimpel pagi makan apa tuh udah sesuatu yang terkait sama uang gitu kan, gitu. Nah makanya di sini kita ngebahas duit itu emang nggak ada habisnya. Nah kalau di luaran kayaknya kebanyakan ngebahas soal investasi, investasi, investasi. Nah aku di sini mau ngajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari pengaturan keuangan. Karena ngatur uang itu nggak melulu soal investasi. Tapi kita ada banyak sekali cara yang lebih bijak untuk ngatur duit. Termasuk kalau kita ngomongin duit, itu ada resiko keuangan. Gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang 3I itu income, insurance, sama investment? Karena, sebenarnya hal yang utama dalam kita ngatur duit, itu ngatur pemasukan, teman-teman. Cuman kayaknya jarang banget di luaran ngebahas soal ngatur pemasukan. Yang dibahas itu hanyalah kebanyakan ya, kalau kita ngomong marketnya konten, itu marketnya selalu soal investasi. Nah, padahal sebenarnya investasi itu kalau misalnya masih hidup dari kantong pemasukan kita, berarti investasi itu belum sustain. Nah, otomatis sebenarnya yang kita omongin itu adalah income kita. Nah, terus habis itu kenapa kok malah ngebahas income sih, Well, gitu? Karena, gini, income itu terbatas, teman-teman. Karena income itu terbatas, makanya kita perlu ngejaga income itu dan mengelola income itu, gitu. Nah, mengelola income itu dengan cara apa? Bisa dengan 2 yang di atasnya level income tadi. Pertama asuransi, insurance, yang kedua di level atasnya investasi. Kalau misalnya aku gambar itu seperti ini, sebentar. Annotate itu di bagian mana ya? Sebentar. Oh, kayaknya aku pindah share screen dulu ya. Jadi aku bisa kasih ilustrasi seperti ini. Aku kebetulan ada satu konten yang buat edukasi, terus aku lagi susun. Nah, intinya adalah income itu menghidupi, income itu harus dijaga karena terbatas. Ya, yang membatasi income itu apa? Produktivitas kita. Produktivitas kita terbatas karena kondisi fisik. Kita bisa lambat laun, either kita berhenti dapat income atau kita terpaksa berhenti dapat income. Nah, itu yang mungkin nggak nyaman ya. Nah, ini aku udah mulai share. Ini lagi aku godok sebenarnya kalau secara konten, tapi aku nggak apa-apa share dulu sama teman-teman Growth Space ya. Nah, income itu tidak unlimited, teman-teman.
Kita bekerja menghasilkan income itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, income tuh nggak unlimited. Kenapa? Karena tergantung sama seberapa lama kita produktif, terbatas sama nilai uang yang kita terima, dan nilai atas pekerjaannya kita, gitu. Ini jelas ya screen share-nya? Boleh Iya, dibantu jelas. feedback? Oke. Nah, karena itulah ada yang orang tuh harus bahas. Aku bahas dikit dulu ya ini ya, nanti ini sebentar aja. Income itu didasar karena dia sifatnya jadi fondasi dari keuangan. Nah, yang kita perlu perhatikan ketika kita ngomongin soal income apa? Fokus ke budgeting sama tingkatin earning power. Nah, tingkatin earning power nih kenapa? Supaya kekejar apanya? Nilai uang, teman-teman. Kita tuh kerja hari ini buat masa depan dan masa sekarang. Nah, masa depan itu gimana? Kita fokus ke meningkatkan earning power mungkin dengan skill-skill yang dibutuhkan di industri, terus habis itu kita lihat needs-nya di luaran, kira-kira relevan gimana. Akhirnya dapat pekerjaan lebih oke. Dapat pekerjaan lebih oke, earning power lebih bagus. Titip. Thank Otomatis you. Ini Kak otomatis Ivan, jadi saya mute dulu ya. otomatis secara keuangan kan yang masuk lebih banyak. Nah, kita punya chance lebih baik untuk ngatur 2 lapisan di atasnya. Sekaligus untuk afford penghidupan yang lebih baik atau mungkin untuk pensiun yang lebih baik. Karena teman-teman yang aku dapatin tuh gini, di masa depan kita pasti nggak kerja terus. Tapi kalau kita memutuskan untuk nggak kerja, otomatis kan duit jalan terus, pemasukan berhenti. Artinya orang hidup tapi nggak produktif. Nah, itu yang kita harus jaga. Jaganya gimana? Satu, dengan insurance. Insurance itu kenapa ada? Nah, karena pemasukan kita tuh nggak unlimited, teman-teman. Insurance itu bisa menggaransi income kita loh. Nanti aku jelasin ya di konsep belakang. Jadi asuransi itu bisa berperan sebagai perlindungan penghasilan alias bumper kita. Gitu. Nah, kalau misalnya asuransinya udah beres, baru kita melangkah ke investasi. Nah, ini tuh emang produk keuangan yang aku kalau tulis tuh produk keuangan paling seksi, yang paling disukain orang-orang gitu ya. Nah, orang tuh sering salah kaprah investasi tuh mungkin langsung melihat ke instrumennya dan lain-lain. Padahal kalau kita belajar di ilmu perencanaan keuangan, investasi itu adalah usaha penundaan penggunaan uang di masa sekarang yang dikelola untuk tujuan keuangan di masa yang akan datang. Nah, kita tuh berinvestasi setidaknya teman-teman kalau nggak buat usia tua nanti, kita tuh mau jaga nilai uang dari inflasi. Karena kalau misalnya uang cuman kita simpen di bawah bantal, itu uang nggak akan berkembang dan adanya malah makin kecil. Benar ya teman-teman ya? Jadi, misalnya kayak kita sama-sama ke aku hampir sebut merek, ke minimarket gitu. Dulu kita bawa uang 100.000, kayaknya kantong belanjaannya bisa banyak tahun 2005. Tapi sekarang 2022, 100.000 kayaknya nggak banyak ya belanjaannya. Nah, itu tuh inflasi kan. Nah, kita mau jaga setidaknya jaga income kita dari inflasi. Bonusnya adalah kalau kita konsisten, hasil investasinya bisa digunakan untuk masa depan, seperti itu. Nah, oke, aku udah selesai membahas soal sedikit ngatur duitnya. Sekarang aku mau gerak lagi ke soal asuransi. Karena asuransi ini kan layer kedua ya tadi. Jadi kita bisa pahami dulu bersama-sama teman-teman kalau uang itu memang bukan segalanya, and yet almost all decisions are directly implicated by money. Jadi kayak banyak banget lah yang terkait sama uang gitu. Nah, aku ngebahas soal asuransi aja. Kenapa? Karena banyak orang lain yang lebih ahli ngebahas soal 2 layer tadi. Tapi, kalau ngebahas asuransi, semoga lebih berimbang kalau yang ngebahas juga dari ahlinya di industrinya ya teman-teman. Jadi biarlah orang yang bahas investasi, dia ya yang lebih paham investasi membahas investasi, orang yang paham ngatur income, meningkatkan income, biarlah dia fokus ke sana dan biarlah orang yang ahli di asuransi ngebahas soal asuransi. Nah, asuransi ini bukan investasi ya teman-teman. Ini banyak orang merasa dia sudah paham, cuman aku mau bahas lagi, ulang lagi supaya kita punya pemahaman yang sama.
Jadi sepulangnya teman-teman dari Discord ini, meja hijau tuh, teman-teman jadi paham. Oh, ternyata ini toh maksudnya asuransi bukan investasi, seperti itu. Gini, asuransi itu jaga kita dan orang yang kita sayangin dari potensi kehilangan aset atau uang karena resiko sakit dan meninggal di waktu yang nggak dipersiapkan, teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ada yang sampai sekarang ada yang nggak pernah sakit, mungkin ada yang tidak pernah sakit seumur hidupnya. Kebetulan saya sudah pernah masuk rumah sakit, jadi nggak bisa bilang kalau nggak pernah sakit. Nggak ada yang jawab berarti nggak ada, Kak. Iya, Aku bagus, berarti kan pernah sehat-sehat masuk, ya. Hah? ya. Aku Oke. terakhir kali masuk RS kapan ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. Oh, oke, 5 tahun lalu. Kalau boleh tahu sakit apa, Ti? Apa namanya? Oh, ini sih kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, ini sih salah satu hal yang aku juga concern. Jadi, kita mungkin nggak sakit, tapi bisa kecelakaan. Jadi, itu sebuah resiko juga. Nah, resiko kehidupan tuh ada 4. Sick, old, live too long, death. Jadi singkatnya SOLD. Sick, old, living too long, death. Sakit, menua, hidup terlalu lama, death, meninggal. Meninggalnya ini meninggal di waktu yang belum settle. Itu sebuah resiko. Nah, premi asuransi itu sejak dibayarkan tergantung produknya bisa melindungi kita dari resiko-resiko kehidupan tadi. Nah, asuransi karena bukan investasi, maka teman-teman catat ketika teman-teman memutuskan untuk punya premi asuransi itu preminya termasuk di pos pengeluaran ya, bukan pos investasi. Artinya tidak ada expected return. No expected return. Yang kedua, ketika premi asuransi termasuk pos pengeluaran, maka ketika teman-teman mendesain dana darurat itu harus sudah mencakup pengeluaran premi asuransi. Kenapa aku tegaskan seperti ini? Karena aku baru aja kepikir bahwa banyak sekali orang kalau mengaku keuangannya seret, yang ditutup duluan adalah asuransinya. Salah atau benar? Ya, kalau tanya saya bakal bilang kurang tepat sih teman-teman. Jujur-jujuran aja ya, karena saya juga kan industrinya di asuransi. Cuman lebih ke arah gini teman-teman. Katakanlah kemarin sepanjang pandemi. Sepanjang pandemi itu banyak sekali usaha atau bisnis yang seret. Bahkan ada teman-teman yang kena PHK. Amit-amit katakanlah terkena resiko sakit COVID pada waktu 2020 hingga 2021. Lah itu kan bukannya malah sudah jatuh dari tangga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada pekerjaan, preminya di stop, amit-amit malah nggak bisa, asuransinya nggak ada cuti preminya, malah sakit. Tabungan kan makin minus teman-teman. Nah ini tuh kita mau jagain dari resiko seperti itu. Jadi seperti itu ya cara pengelolaan teman-teman. Ini aku tips lagi ulang kalau premi asuransi termasuk pengeluaran jadi disiapin di dana darurat juga ya, kayak gitu. Jadi termasuk untuk bayarin premi asuransi jaga-jaga selama masa transisi dengan dana darurat. Oh ya ngomongin dana darurat ini, aku selalu pakai gambar ini thanks to Big Alpha ya, kredit buat mereka. Kontennya luar biasa, mereka ini ngajarin konten keuangan yang bagus banget dan mereka fokusnya di edukasi juga. Nah, jadi sebenarnya memang pakemnya seperti gambar yang di situ, meme yang itu. Jadi mana yang duluan sih asuransi sama dana darurat? Ya seperti di gambar ini ya teman-teman, saya setuju dengan apa yang ditunjukkan sama Big Alpha ini. Nah, kenapa kok gitu? Ada sebabnya teman-teman. Karena premi itu seiring usia bertambah. Nah, kalau mau kejar premi murah teman-teman, sama kalau saya seringnya bercandanya supaya nggak diganggu-ganggu sama agen asuransi, bisa bilang saya udah punya yang cukup. Nah, itu beli aja teman-teman semudah mungkin mumpung masih muda dan sehat. Kenapa? Karena asuransi itu preminya ditentukan salah satunya oleh faktor usia. Nanti aku jelasin di belakang ya. Kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi itu, asuransi itu dibeli dengan kesehatan, teman-teman.
dibayar dengan uang, tapi dibeli dengan kesehatan. Itu hal yang beda. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ada satu konsep nanti yang kalau misalnya aku masuk ke produk nanti, asuransi itu bisa berperan sebagai dana darurat juga. Ada banyak pilihan dalam asuransi yang membuat dana darurat dan investasi itu jadi possible. Jadi gini, asuransi itu untuk jaga dompet investasi dari bocor. Kalau investasinya kan tadi kita bilang penundaan penggunaan uang di waktu sekarang. Berarti kan ada tujuan keuangan tuh ke depannya. Nah, asuransi itu untuk ngejagain jangan sampai tujuan keuangan kita tuh tertunda karena ada risiko kehidupan yang tadi. Nah, asuransi sebagai dana darurat itu bisa mempersingkat waktu pengumpulan dana darurat. Contoh, misalnya ya, katakanlah kita, aku boleh tanya sama Kak Ana nggak, Kak? Mungkin Iya, boleh. ya. Kak, menurut Kak Ana sakit yang paling berat itu apa, Kak? Jantung. Sakit jantung ya? Nah, Kak Ana pernah tahu nggak pengobatan sakit jantung itu berapa, Kak? Mahal yang jelas. Oh ya, kalau boleh kasih estimate kira-kira berapa, Kak, menurut Kak Ana? Kalau operasi mungkin 100. Operasinya 100 ya? Kira-kira ada biaya yang lain lagi nggak, Kak? Iya, Pak. Kalau di operasi pasti ada biaya obatnya, biaya kamarnya. Iya, gitu ya? Oke, jadi ini sifatnya edukasi. Dengar-dengar ring jantung yang bagus sekarang itu harganya paling jelek, paling murah ya, 100 jutaan. Iya. Yang paling bagus. Orang sekali pasang ring itu nggak cuma satu biasanya. Jadi ring jantung fungsinya untuk membuka pembuluh darah jantung itu supaya yang dia dibuka karena penyumbatan kan. Nah, ring yang paling bagus tuh udah 100 sampai 125 jutaan. Yang ditanggung sama BPJS itu yang 75 jutaan. Seperti itu. Nah, itu pun biasanya antri memang, karena memang itu bukan karena mutunya jelek ya, memang ya grade-nya di bawah aja. Nah, katakanlah nih misalnya kita pakai jalur yang biasa umum, karena biasanya kalau aku perhatiin kayaknya kemarin ngebahas BPJS kelamaan prosesnya. Oke, kita omong aja jalur umum deh. 125 juta, katakanlah paling ekstrim kayaknya aku pernah dengar ada orang pasang ring tuh 7 deh. Karena penyumbatannya parah banget. Kita ngomong nggak usah 7, 3 aja. Nah, itu baru biaya ringnya aja. Kalau biaya dokter dan lain-lain, paling jelek kayaknya 500 juta. 500 juta sama biasanya kalau seseorang sudah kena sakit jantung, dia harus minum obat terus, obat pengencer darah. Nah, sama obat tensi biasanya. Itu long term sifatnya. Dan harus kontrol terus. Nah, berarti kita bisa ngomong 500 juta plus. Kalau aku bilang 1M boleh nggak? Boleh, untuk estimasi yang lain. Untuk estimasi ya. Ini benar-benar dari case di lapangan ya teman-teman. Jadi aku bukan takut-takutin, ini aku cerita. Kalau yang di lapangan case-nya seperti itu. Katakanlah 1M. Sekarang saya punya premi asuransi, itu 700-an. Kalau boleh teman-teman buka kalkulator, dibagi 1 miliar bagi 700.000. Butuh berapa bulan teman-teman untuk dapat 1M? Kalau aku hitung 1.400 bulanan. Berarti bagi 12 bulan butuh 119 tahun untuk mengumpulkan dana 1M. Dengan nabung doang 700.000 per bulan. Nah, kayaknya kok ekstrim, betul. Nah, ini yang aku mau tunjukin. Asuransi itu sebagai emergency fund tuh gimana sih? Karena kita tuh kayak sewa berangkas teman-teman. Aku bayar 700.000, perusahaan asuransi itu sewain aku berangkas 3M per tahun. 3M per tahun itu bisa dipakai untuk biaya berobat. Kayak gitu konsepnya. Nah, jadi kenapa? Kita itu mempersingkat waktu karena as soon as aku bayar 700.000 per bulan di bulan pertama, itu langsung dapat 3M ini yang bisa dipakai kapanpun. Dan sekaligus aku mempersingkat waktu aku pakai dana daruratnya. Jadi aku nggak usah pakai
kumpulin 119 tahun untuk menyelesaikan 1 M ini. Kayak gitu. Itulah fungsi dan indahnya asuransi sebagai dana darurat. Dana darurat ini untuk circumstances yang berat ya teman-teman, kayak sakit. Karena sakit itu pun kita nggak bisa ngomong sakitnya apa aja, gitu. Kalau dana darurat itu fungsinya adalah ngomongin kasih kita opsi, katakanlah terjadi pandemi kemarin dan ada layoff. Nah, kita tuh bisa nafas, oke, aku nggak ada income nih sekarang. Aku bisa bertahan hidup berapa lama? Nah, salah satu panutan aku dalam mengumpulkan dana darurat adalah Kak Alphonse. Kak Alphonse itu keren banget, sering kita sharing soal duit dan asuransi dan investasi. Kak Alphonse itu teladan yang sangat bagus dalam punya dana darurat. Kalau boleh nanti kapan-kapan Kak Alphonse diundang atau bisa cek newsletternya yang Perlahan Sejahtera. Kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, Nah, aku menarik di nih infonya. Mm-mm. Bisa jadi nanti kita bahas berikutnya. Bagus banget loh dia punya konten di ini Perlahan Sejahtera. Dia ada newsletternya kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi asuransi bisa untuk dana darurat, mempersingkat waktu pengumpulannya, dan memperkecil tanda kutip pengeluaran untuk menciptakan dana darurat itu. Semoga bisa dipahamin ya. Aku melangkah ke, nah ini part 2-nya. Yang ya ada kaitannya sama mitos juga sih. Jadi aku mau ngebahas soal tradisional sama unit link ya teman-teman. Jadi di tahun 90-an atau 80-an akhir, di Indonesia tuh adanya jenis asuransi tradisional teman-teman. Aku ambil contohnya asuransi kesehatan dulu ya. Karena sebenarnya semua asuransi itu sama. Asuransi jiwa, kesehatan, sakit kritis itu sama-sama kita ada elemen namanya biaya asuransi alias cost of insurance. Kayak gitu. Nah, cost of insurance ini adalah biaya yang kita bayar untuk perusahaan tuh kasih proteksi keuangan ke kita. Nah, dulu tahun 80-an adanya sistem ini asuransi tradisional. Kita bayar biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini meningkat teman-teman. Jadi yang membedakan biaya asuransi itu apa? Jenis kelamin, usia, sama resiko yang sudah ada sebelumnya. Kalau bahasa jargonnya itu pre-existing condition. Nah, 3 hal ini mempengaruhi biaya asuransi kita berapa, gitu. Kalau aku kasih contoh, di usia 20-an sampai 30-an, kadang-kadang premi asuransi perempuan itu lebih mahal daripada laki-laki. Tapi nanti waktu udah usia 30 sampai usia ke atas gitu, 30-an, premi cowok biasanya udah ngebalap preminya cewek di usia yang sama. Kenapa? Karena biaya asuransi itu ditentukannya, datanya dari mana sih datanya? Datanya tuh dari sensus teman-teman, ada tabel mortalita. Jadi ada tabel nunjukin, oh range usia 31 sampai 35, cewek cowok yang meninggal berapa, sisa populasinya berapa. Itu datanya tuh menerus, jadi kayak mereka ngikutin kelompok itu dari 0 sampai usia harapan hidup gitu. Sekarang Indonesia usia harapan hidup yang cowok 72, yang cewek 75 tahun. Dan terus meningkat gitu. Nah, teman-teman kalau boleh nih mungkin diwakili Kak Ane ya Kak. Kak, kalau menurut Kak Ane, orang tua dan orang yang usia muda yang lebih butuh pakai asuransi itu yang usia mana Kak? Sama aku bilang, yang perlu banget orang tua sih. Orang tua ya. Nah, kenapa Kak menurut Kak Ane? Orang tua Makin lebih butuh asuransi. usia makin banyak, kemungkinan besar penyakit muncul lebih banyak daripada orang muda. Betul. Nah, biasanya orang-orang itu sering sekali concern asuransi itu mungkin produknya kesehatan ya, alias jadi concernnya kalau makin tua tuh sakitnya makin besar. Nah, teman-teman selain faktor kesehatan, faktor terkena penyakit, sebenarnya yang paling perusahaan lihat itu adalah semakin tua. Kalau nasabahku bercandanya adalah, iya saya tante kan makin deket sama apa garis gamenya tante. Kalau orang tuh bilang di game itu udah deket waktu tutup usia lebih dekat daripada orang yang muda. Nah, padahal gini teman-teman, kelihatan nggak mouse-nya gerak-gerak ya? Semoga kelihatan. Nah, jadi ini tuh kenaikannya nggak lurus gini ya teman-teman. Kenaikan ini namanya kenaikannya eksponensial. Nah, jadi kalau makin tua selisihnya tuh makin besar.
Aku bisa bilang contohnya seperti ini. Kenaikan biaya asuransi orang yang berusia 25 tahun ketika dia naik jadi usia 26 tahun, itu selisihnya lebih kecil daripada orang yang biaya asuransinya orang usia 55 bertambah umur jadi 56. 25 ke 26 beda dengan 55 ke 56. Lebih besar selisihnya usia 55 sampai 56. Nah, padahal teman-teman, mungkin di sini ada yang mau kerja sampai tua? Kebanyakan orang yang aku tanya nggak mau sih. Jadi ada usia mereka akan pensiun. Nah, katakanlah seseorang tuh pensiun usia 55, mungkin biasanya perpanjang kontrak sampai 60. Nah, misalnya pun masih mau kerja, kondisi fisik itu makin menurun nggak sih teman-teman? Iya. Pasti Nah, udah nggak sekuat muda. betul. Itu problem kita. Yang tadi aku bilang income itu terbatas karena faktor itu yang kita nggak bisa lawan. Faktor menua, resiko kehidupan yang kita semakin menua. Nah, otomatis ini jadi masalah. Kenapa? Masa produktivitas terbatas nih. Tapi semakin tua malah makin butuh asuransi loh. Akhirnya orang itu ada yang kesulitan bayar premi. Kecuali mungkin yang dia udah punya bisnis yang running dan bisnisnya tuh kasih passive income. Jadi mungkin atau dia punya rajin nabung investasi untuk hari tuanya, jadi biaya hidup termasuk premi asuransi terbayar. Nah, ini yang jadi masalah, apalagi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu, kalau yang model tradisional, selama produknya berjalan, selama masa kontraknya jalan, kita mau pakai, kita tuh harus bayar terus. Nggak bisa berhenti bayar. Kalau berhenti bayar, polisnya mati. Kalau yang asuransi jiwa, masih ada sih yang modal bayar 5 tahun dijamin, itu masa bayar ya, bukan rencana masa bayar. Nanti aku jelasin teman-teman bedanya apa. Masa bayar tuh yang wajib diselesaikan. Kalau asuransi jiwa ada yang bayar 5 tahun atau sesuai pilihannya, di cover sampai seumur hidup, itu masih ada. Nah, akhirnya muncullah teman-teman, tadi kan ada masalah ya, makin tua biaya makin besar tapi malah butuh asuransi. Sementara orang bisa berhenti kerja karena terbatasnya produktivitas. Akhirnya tahun 90-an, tahun 95 ke 98, tahun 98, 99 gitu, muncullah dikenalkan satu produk yang namanya unit link. Nah, memang ini produk yang paling sering disalahpahami teman-teman. Jadi aku mau luruskan dulu ya. Unit link ini adalah asuransi yang terkait investasi. Jadi label pertamanya tuh asuransi yang terkait investasi. Kalau bahasanya di OJK itu PAYDI, PAYD, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi nggak boleh dibalik teman-teman. Bukan investasi, tapi asuransi yang terkait investasi. Karena judulnya asuransi ya, dia fungsi pertamanya untuk proteksi. Nah, orang nanya, loh terus kenapa ada investasinya, Velika? Nah, tadi kita ada masalah di sini kan teman-teman. Yang ketika kita semakin bertambah usia, biaya asuransi semakin besar. Nah, di sini muncullah satu konsep untuk nyelesain biaya asuransi tadi itu teman-teman. Ini yang luar biasanya unit link. Jadi semakin berumur kita, itu kan tadi ada masalah untuk bayar tuh. Di sini, perusahaan asuransi yang menjual produk unit link itu ngajakin orang-orang. Solusinya gini. Prinsipnya asuransi, kalau kita menurut yang di sini ya, kan sebenarnya yang paling ideal setelah kita mulai bekerja, kita punya asuransi dulu. Di negara lain yang literasi keuangannya bagus, seperti itu modelnya. Ketika sudah mulai bekerja, yang pertamanya lah Social Security Service-nya dan teman-teman apapun sistemnya di negara itu, asuransinya yang dulu. Nah, sama filosofinya. Kan diajak nih, bro sis, sejak muda kita harus ada investasi loh. Nah, cuman ini kita kasih tahu dulu nih, ke depannya ini bakal biaya asuransinya naik terus. Gimana kalau gini deh, kan masih muda nih, masih lebih produktif. Karena masih lebih produktif, boleh yuk kita ajakin kamu bayar lebih besar dari biaya asuransimu gitu. Ini kan biaya asuransinya di sini nih, posisinya garis biru ini. Nah, kita naikin yuk, kita bayar premi, namanya premium. Ini ada selisihnya nih. Nah, bayar terus, dana lebihnya ini kita kelolakan di instrumen investasi.
Gitu konsepnya. Nah, tujuannya apa? Gini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman ngeliat bagian ini. Nanti ini agak pixelated ya gambarnya, nggak high res, maaf, ini gambaran tangan teman-teman. Jadi gini, biaya asuransi ini satu hari akan impas dengan preminya teman-teman. Tapi ini tergantung perusahaannya ngitungnya kapan. Nah, ketika impas di sini, otomatis kan biaya asuransinya naik terus ya. Nah, ini melebihi premi teman-teman jadinya. Yang kita bayarin gimana? Tetap sama premi ini. Level ini terus. Jadi filosofinya sama ya. Selama pakai asuransi kita bayar premi. Apalagi yang asuransi kesehatan. Gitu. Nah, lebihnya dibayar dari mana nanti Velika yang selisihnya ini? Karena kita sudah rajin, setor lebih besar di awal dan kita membangun habit konsisten bayar premi, ini terbentuk suatu nilai tunai teman-teman karena dikelolanya kan di instrumen investasi nih, otomatis kan ngalahin time value of money-nya itu ya, ngikutin. Jadi kayak sesuai profil investasinya, duitnya berkembang. Nah, dana yang terbentuk ini dipakai untuk membayar biaya asuransi ke depannya. Selisihnya, gitu. Nah, kayak gitu. Kira-kira sampai sini jelas ya? Atau ada yang mulai bingung? Kalau nggak ada, aku anggap udah jelas semua ya teman-teman. Nanti boleh tanyain di belakang deh, nggak apa-apa. Gitu. Tadi sampai dana yang di depan ini dibayar lebih di awal untuk membayar selisihnya premi dengan biaya investasi. Anggapannya kita tuh pay in advance teman-teman, gitu. Nah, satu hari preminya bisa tetap flat. Aku mau nanya sama teman-teman nih, mungkin masih terkait ini. Pernah nggak ada yang dengar preminya bayar 10 tahun aja, ntar asuransinya bisa dipakai sampai seumur hidup? Pernah nggak ada yang dengar kayak gitu? Ini pada jawab di chat nih Kak kayaknya. Kalau di chat di channel mana ya Kak? Biar aku Meja bisa. hijau. Oh, dari Ada yang jawab pernah. Bisa ketemu nggak Kak? open chat ini ya? Iya. Oke. Aku jelasin ya teman-teman. Jadi, benar nggak sih anggapan seperti itu? Ini share screen-nya masih keluar ya. Tadi aku agak bingung soalnya. Oh ya masih ya. Oh ya masih, oke. Nah, lanjut. Nah, salah nggak sih bayar 10 tahun bisa dipakai seumur hidup? Gini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman sedikit lebih kritis masalah statement itu. Kalau teman-teman posisinya ditawarin asuransi kesehatan, aku mau ngajak teman-teman inget ya. Jadi mau ngajak teman-teman, boleh tangan kanannya, jari telunjuknya, menunjuk jidatnya dan bilang, inget gitu. Sambil disentuh jidatnya, inget. Asuransi kesehatan itu teman-teman, sama pakai dibayar ya, kayak BPJS. Nggak ada shortcut, nggak ada instan, harus kayak gitu. Selama masa kontraknya. Oke? Nanti kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, boleh di japri. Saya akan bantu jelasin kalau misalnya ada yang bingung. Nah, mungkin yang sudah punya asuransi, caranya tahu gimana? Reviewkan polis kalian. Oke, reviewkan polis kalian. Review manfaatnya, bener nggak yang diomongin sama agentnya. Kalau misalnya bingung, mau second opinion, boleh. Tanya ke aku, boleh. Nah, aku bahas balik ke sini dulu ya. Oh ya teman-teman, ngomongin soal kelolaan dana nih, yang tadi daerah selisih ini kan ini jadi nilai tunai kalau di unit link. Jadi apa? Nilai tunai. Nah, orang-orang itu sering salah paham bahwa asuransi itu yang unit link ditaruhnya di saham. Enggak teman-teman, kalian bisa milih. Kalian mau pilih profil resikonya yang konservatif, moderat, atau agresif. Gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak mau di instrumen agresif, ya nggak apa-apa. Tolong sampein ke agentnya. Dan pastiin di polis kalian yang kalian terima dikelolanya di dana mana.
Kalau aku pribadi, aku tidak pernah berani taruh di instrumen saham meskipun kondisinya lagi bagus, karena ini kan jelas ya, tujuannya nilai tunai ini dikelola sama perusahaan untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan polis itu sendiri. Jadi nanti biaya asuransinya bisa terbayar. Meskipun saya masih bayar premi 700.000 terus, kalau biaya asuransi saya sudah lebih dari 800 misalnya, lebih dari 700 berarti 800 ribuan. Kan saya bayarnya 700 terus. Selisih 100 ribunya gimana? Dan terus meningkat dari nilai tunai, seperti itu. Jadi dengan unit link ini, preminya bisa flat terus. Kalau dengan asumsi nggak ada upgrade produk ya teman-teman. Nah, kalau yang di tradisional ini, kita bayarnya naik terus, preminya berubah. Mungkin bisa turun, tapi trennya akan semakin naik gitu. Ini ya. Nah, yang soal tadi bayar 10 tahun doang, bisa nggak menghidupin? Kebanyakan saya lihat nggak bisa sih. Kecuali kita buka polisnya itu sebelum kita tahu ada krisis. Misalnya kayak saya sudah bisa prediksi, tahun 2008 tuh bakal ada subprime mortgage. Nah, itu nanti saya bisa ini nih, bakal krisis, saya bakal taruh top up duit yang banyak. Nah, kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa mungkin teman-teman. Cuman kebanyakan nggak bisa ya, karena premi itu sudah didesain untuk bayar impasnya nanti selama kita bayar terus. Premi yang bisa kita bayar 10 tahun menghidupi sampai seumur hidup itu berarti alokasi investasinya ditambah alias di top up. Kayak gitu. Jadi harus diperhatiin ya teman-teman, proposalnya itu seperti apa. Nah, paling gampang itu gimana? Semua unit link itu proposalnya ada tabel ilustrasi nilai tunai. Teman-teman perhatiin, kalau bayar terus, ilustrasi rendahnya itu ada tanda bintang-bintangnya apa tidak? Kalau bayar terus, ada tanda bintang-bintangnya, berarti bintang-bintang itu berarti nilai tunainya habis, alias polisnya lapse, bisa mati. Polisnya bisa mati. Artinya apa yang harus dilakukan? Tambah premi top up-nya. Jadi jangan sampai terlena dengan premi yang terlihat murah teman-teman. Yang harus diperhatiin itu apakah selama aku bayar terus itu masa perlindunganku tuh terpenuhi nggak sih? Bisa berjalan terus nggak sih? Kayak gitu. Nah, cuma memang tidak memungkiri ya, ada beberapa polis itu didesain bisa bayar waktu tertentu aja. Misalnya saya mau bayar selama saya kerja sampai saya usia 55 tahun misalnya. Saya rencananya sampai usia 55 tahun kerjanya. Bayar sampai 55 tahun, masih ada 30 tahun lagi, saya bayar lebih besar lah. Sama konsepnya pay in advance. Nanti saya mau asuransi saya bisa jalan sampai usia 75 tahun gitu misalnya. Kan ada waktu berarti 20 tahun saya nggak bayar tuh preminya. Nah, tapi biaya asuransi jalan terus ya. Jadi yang terbayar terus tuh biaya asuransi, meskipun kita nggak bayar premi. Gitu. Intinya adalah kalau biaya asuransi nggak terbayar, polisnya mati. Udah gitu aja. Kalau misalnya ada yang ngomong polisnya itu asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis, nah itu tuh masih bisa bayarnya sesuai masa bayar. Kalau di unit link, istilahnya tuh rencana masa bayar. Rencana doang. Tapi kalau di asuransi tradisional, itu tuh yang asuransi jiwa ya, sama asuransi sakit kritis, itu tuh masa bayar yang harus diselesaikan. Kayak gitu, beda ya. Asuransi kesehatan tuh beda. Asuransi kesehatan pokoknya sama pakai bayar, udah beda sama asuransi yang lain. Gitu teman-teman. Semoga jelas ya. Kalau misalnya ada yang mau ngeliat, tapi saya memang rencananya mau bayar asuransinya sekian tahun doang, aktifnya sampai terus-terusan gitu. Ya udah bayar premi top up-nya lebih panjang. Kayak gitu. Nah, semoga paham ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di drop dulu, nanti jawabnya di akhir ya. Atau nanti open mic mungkin di akhir. Tapi dicatat dulu pertanyaannya supaya nggak lupa. Gitu, supaya inget pertanyaannya. Teman-teman, saya punya kabar baik nih. Saya mau ngebahas soal produk sekarang. Kayaknya banyak yang lebih excited bahas produk deh. Tapi penting ya, kalian harus tahu soal yang tadi cara bayarnya dulu, cara bayar preminya, supaya kalian bisa pilih produknya ini nanti gimana sih kayak cara maintainnya.
Kabar baiknya teman-teman, kalian cuma butuh 3 asuransi. Saya ulangi, kalian hanya butuh 3 asuransi. Dikit kan? Nggak usah banyak-banyak, 3 aja. 3 ini ada maksud dan tujuannya kenapa dibentuk segitiga. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah diprospek sama temennya, nggak apa-apa, saya ulang dulu ya. Silakan di cross check nih, kira-kira sama nggak ini ceritain. Kalau yang saya ceritain ini, saya pakai filosofi seperti ini. Kita punya asuransi itu ibarat mau bangun rumah gitu teman-teman. Ada yang tahu Raditya Dika ya di sini? Saya sering banget pakai contoh Raditya Dika gitu. Kak Ana ngikutin Raditya Dika nggak Kak? Iya, dari dia penulis sampai sekarang banyak Nah, yang dia pilih. asik berarti tahu nih. Raditya Dika tuh kan dulu rumahnya kecil ya. Terus dia pindah rumah, dia bangun, tapi rumahnya yang sekarang tuh malah kayak dia bangun tambah-tambahin terus gitu. Pas punya anak kan kalau nggak salah dia tambah lagi tuh ruangannya. Terus waktu pandemi dia bangun tambah studio, dia bangun tambah kantor di rumahnya, ya nggak sih? Oke, saya anggap iya ya. Jadi gini. Jadi Raditya Dika tuh pakai konsep rumah tumbuh, teman-teman. Karena dia fondasi rumahnya sudah benar, dia tinggal nambah doang. Aku ingat waktu dia cerita dulu pertama tuh house tour, dia nunjuk di bagian rooftopnya. Jadi rumah gua ini udah ada kayak tiang pancangnya yang di sini, sini sama sini. Ntar kalau gua udah punya anak, gua tinggal tambah doang ruangannya ke atas. Jadi kayak nggak usah ngebongkar-bongkar yang di bawah lagi. Nah, dan bener tuh kemarin waktu pandemi dia kan ngerombak rumahnya ya. Tapi yang bagian ruang tamu dapur tuh tetap dia paling cuman ganti meja island dapurnya doang. Tapi secara desain kamar posisi apa semua sama gitu. Nah, sama nih. Punya asuransi itu kayak bangun rumah. Fondasinya itu asuransi kesehatan, tiangnya itu asuransi sakit kritis, dan yang atapnya itu asuransi jiwa. Penting banget kalau punya asuransi itu fondasinya yang benar dulu. Ibaratnya gini, teman-teman tuh yang mau bangun rumah, agen asuransi seperti saya inilah arsiteknya. Gitu. Teman-teman bisa cerita rencana keuangan kalian gimana sih? Asuransinya mau jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah, kalau mau jangka panjang otomatis fondasinya harus benar kan? Gitu. Kalau misalnya bangun rumah, susun fondasinya dulu atau atapnya dulu? Oh, saya mau punya atap yang kayak gini modelnya. Ntar fondasinya nyesuaiin gitu. Kayaknya enggak ya. Iya. Biasanya fondasinya dulu ya. Nah, fondasinya ini dulu. Nah, kenapa saya kok pakai analogi seperti ini? Kayak bangun rumah tumbuh. Teman-teman banyak polis tuh acak kadut gara-gara polis asuransi kesehatannya yang nggak bener. Padahal asuransi kesehatan tuh yang kayaknya orang Indo paling seneng ya. Gitu. Nah, padahal ada 3 produk yang lain loh, gitu. Asuransi kesehatan ini yang paling ribet, kenapa? Karena biaya asuransinya paling mahal, teman-teman. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Nah, tapi penting sekali asuransi ini tuh masing-masing itu rencananya jelas. Nah, kalau aku punya style arsitek tanda kutip asuransi atau keuangan, asuransi kesehatan tuh polisnya akan aku pisahkan dari produk yang lain. Supaya kalau upgrade nggak ribet. Aku udah handle beberapa polis itu yang apa namanya? Pindahan ya, agennya pindahan. Mau upgrade tuh sulit karena polisnya gado-gado. Memang sih satu polis kelihatan produknya banyak. Nah, tapi kita kan ngomong asuransi jangka panjang ya, kayak rumah. Kalau ke depannya malah ngerepotin kayaknya jadi nggak berkat deh. Jadi kalau saya prinsipnya sekarang belajar dari pengalaman itu, oke, polis asuransi kesehatan saya pisah dari produk yang lain. Jadi teman-teman itu karena teman-teman yang punya rumah, tanda kutip, alias yang punya asuransi, boleh sampaikan ke konsultannya, ke arsiteknya, tanda kutip. Kalian butuhnya seperti apa? Nanti agennya yang susunkan. Itu pun boleh kritis lagi, kan teman-teman ngeliat denahnya nih. Ini gimana? Boleh dijelasin nggak? Gitu. Seperti itu ya. Nah, aku jelasin dulu soal produk 3 ini. Teman-teman boleh dong kasih input ya, biar kita interaksi dikit. Dari 3 ini, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, sama asuransi jiwa, ada yang belum pernah denger nggak? Ada yang baru denger mungkin?
dari 3 ini? Sambil saya minum dulu. Kalau yang Kak Agung ini udah paham, udah pernah dengar tiga-tiganya ya berarti ya? Oke, udah pernah. Haruhana, oke. Nah, bagus nih berarti. Saya anggap teman-teman belum pernah ada yang belum tahu ya. Nah, aku jelasin dulu. Kita mulai dari asuransi kesehatan alias yang fondasinya. Asuransi kesehatan ini bagus ya teman-teman, kayak BPJS sekarang itu bagus karena negara juga sistemnya kan memang harus menjamin hidup rakyatnya nih, ya kan? Nah, aku mau kasih klarifikasi banyak soal asuransi kesehatan karena kayaknya orang paling mikir asuransi itu langsung ke kesehatan. Gini, asuransi kesehatan tuh cara kerjanya adalah ketika seorang nasabah membayar premi, selama preminya terbayarkan ke perusahaan, manakala terjadi resiko yang dia harus rawat inap di rumah sakit, maka perusahaan asuransi bayarin klaim sesuai tagihan rumah sakitnya ke rumah sakit. Nah, aku mau ngajak teman-teman lihat secara lebih kritis. Kita bayar premi ke perusahaan. Selama premi terbayar, biaya asuransi terbayar, ketika ada klaim yang karena kita sakit di rumah sakit, maka perusahaan bayarin tagihan rumah sakitnya ke rumah sakit itu. Jadi kita bukan terima duit, kecuali sistemnya reimbursement. Itu pun sekarang udah banyak banget asuransi kesehatan yang sifatnya cashless. Kalau ada asuransi yang murah dan santunan sifatnya, kita dapat duit, berarti itu asuransi santunan kesehatan. Cash hospital, bukan hospital product. Masih dalam asuransi kesehatan, tapi nature-nya beda, itu santunan. Santunan itu untuk mengkompensasi andai kata seseorang itu ketika sakit, dia nggak bisa kerja, terus income-nya dia harian. Anggapannya income kita diganti. Tapi itu udah jarang banget juga sih saya dengar. Kalaupun ada, biasanya tuh telemarketing yang jual asuransi yang murah-murah. Tapi dibungkusnya asuransi kesehatan. Cuman fungsinya bukan bayar tagihan rumah sakit. Kalaupun bayar, biasanya bayar kamar doang sama ICU. Itu kemarin saya sempat ada ditelepon juga sama telemarketing yang kayak gitu. Nah, jadi asuransi kesehatan ini bertujuan untuk bayar tagihan rumah sakit kalau nasabah itu rawat inap. Nominalnya ada yang sesuai tagihan rumah sakit. Ini aku tulis yang kayak gini karena sekarang trennya itu asuransi on bill, teman-teman. Sesuai tagihan. Karena memang tagihan rumah sakit itu, biaya rumah sakit, pengobatan itu udah balapan ya. Besar banget. Gitu. Nah, artinya nasabah ini berhak atas klaim, tapi yang terima duit pihak rumah sakitnya. Gitu. Tadi ada yang mau nanya ya kayaknya. Maaf, kayaknya keinterupsi atau putus-putus. Ini masih jelas kan suaranya? Butuh input teman-teman. Masih. Lanjut, Fer. Oh, masih ya? Oke, thank you, Fon. Nah, aku lanjutin ya. Nah, ini tadi balik lagi tagihan yang timbul di rumah sakit. Nah, biasanya orang tanya kayak gini, sakit apa aja file yang di cover? Asuransi kesehatan tuh simple, mudah, dan menyenangkan, teman-teman ya. Jadi kalau asuransi kesehatan itu sifatnya semua tagihan rumah sakit. Kalau rawat inap, artinya sakit apapun selama sebelum buka polis itu belum ada riwayat apa-apa. Nah, kalau misalnya kondisinya seseorang sebelum buka polis, sebelum buka asuransi, itu sudah ada penyakit riwayat, perlu lihat-lihat dulu penyakitnya apa. Kalau penyakitnya musiman kayak tifus, DB, muntaber, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya yang udah kayak ada benjolan atau sakit darah tinggi, terus ada kiste atau ada hal-hal yang lain yang mungkin sifatnya berat ya, yang nggak berat pun bisa sih, operasi batu empedu atau apa,
yang parah itu udah termasuk riwayat. Dan perusahaan asuransi itu punya data ke semua rumah sakit yang dia bisa trace kalau orang tuh udah ada riwayat. Nah, efeknya apa? Kalau seseorang buka polis asuransi kesehatan, tidak mengakui riwayat kesehatannya, manakala satu hari yang bersangkutan itu klaim untuk penyakit yang sama, perusahaan asuransi berhak tidak membayar atau dibayar tapi habis itu kontraknya diputus. Seperti itu. Jadi aku encourage teman-teman, kalau udah ada riwayat boleh diakui ya teman-teman ya. Karena mungkin waktu diterima di awal diterima, tapi kalau mau klaim perusahaan tuh lihat loh riwayatnya. Loh, kamu pernah di rumah sakit ini dulu tahun sekian, kamu ada riwayat X, padahal kamu buka polismu ini tahun 2022 loh. Tahun 2019 ada riwayatnya. Wah, itu bisa nggak dibayar klaimnya teman-teman. Jadi, di asuransi itu ada prinsip utmost good faith sama customer due diligence. Jadi kayak kita harus jaga ya. Kita tuh kayak jaga itikat baik ke perusahaan. Karena perusahaan tuh nanggung resiko kita loh. Kayak nikah gitu teman-teman. Sudah sepenanggungan sejak awal memulai kontraknya. Seperti itu ya. Gitu. Jadi sakit apapun bisa dibayar ya klaimnya. Nah, termasuk orang itu kirain kalau kecelakaan mau dibayar rawat kecelakaannya itu harus pakai asuransi kecelakaan. Betul apa betul? Mungkin ada yang pernah dengar kalau asuransi kecelakaan tuh buat mengcover biaya kecelakaan atau rawat kecelakaan gitu. Itu yang kayak Jasara Harja bukan sih? Nah, konsepnya agak 11-12 sih. Gini, kalau dalam ranah yang seperti tadi Titi bilang, kecelakaan di jalan, Jasara Harja tuh mengcover biaya rawat kecelakaannya nggak? Kurang tahu ya. Mungkin ada yang paham, teman-teman? Kayaknya ada open mic tapi suaranya nggak keluar ya. Lutfita Siwi. Oh, dia di mute lagi. Oke. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau maksudnya rawat akibat kecelakaan, habis kecelakaan di jalan, jatuh, karena ketabrak gitu, rawat kecelakaan itu di asuransi swasta termasuk ke asuransi kesehatan ya teman-teman. Asuransi kesehatan tuh sekali lagi yang terkait rawat. Nah, asuransi kesehatan swasta yang individu, kebanyakan untuk rawat jalan kecelakaan tuh udah ada. Jadi asuransi kesehatan tuh ada rawat jalannya. Rawat jalannya tuh biasanya, 1 rawat jalan kecelakaan ada. Terus cuci darah itu nggak perlu nginep. Biasanya cuma 2-3 jam sesuai dokter bilang atau tergantung keparahannya ya, dokternya suruh di berapa jam. Sama rawat kemo tuh udah nggak usah nginep sebenarnya, kecuali orangnya observasi, jadi harus nginep. Terus habis itu ada bedah rawat jalan, bedah yang langsung pulang, one day surgery, itu udah bisa ada rawat jalannya, kayak gitu-gitu. Nah, itu termasuk di asuransi kesehatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya concern, takut kecelakaan di jalan, mau bayar perawatannya, pakainya asuransi kesehatan teman-teman. Begitu ya. Karena saya sudah pernah pakai, kebetulan seperti itu. Pernah kecelakaan di jalan ya, gitu. Nah, kecelakaan di rumah termasuk nggak, Vel? Misalnya kepleset di kamar mandi, termasuk juga. Itu ada di asuransi kesehatan. Kalau ada yang jual asuransi kecelakaan ke teman-teman, biasanya personal accident atau death atau disablement, itu maksudnya asuransi yang mengcover meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap total. Gitu. Itu pun udah jarang banget sih yang cacat tetap total, soalnya itu termasuk ke jenis asuransi yang kedua nanti. Cuman aku mau disclaimer, kok teman-teman concernnya kecelakaan,
lihat-lihat lagi ya, apakah polisnya tuh kalau ada ngomong asuransi kecelakaan itu kalimatnya apa sih? Karena itu sebenarnya ada yang asuransi jiwa kecelakaan, bukan asuransi kecelakaannya, rawat kecelakaannya bukan, kayak gitu ya. Nah, aku lanjut lagi ke yang lapisan kedua, yaitu asuransi critical illness atau critical condition sih. Aku sekarang membiasakan diri lebih pakai kondisi kritis ya, karena ada kekritisan yang bukan penyakit tapi sebuah kondisi. Nah, ini agak beda sedikit sama yang asuransi kesehatan ya. Pertanyaan yang saya sering dapat, loh Vel, kalau misalnya saya takutnya sakit yang berat nih, sakit kritis, kalau udah punya asuransi kesehatan, apa aku harus beli asuransi sakit kritis juga ya untuk mengcover? Jawabannya tidak. Apakah harus punya asuransi sakit kritis supaya di-cover perawatan sakit kritisnya? Enggak. Balik lagi, asuransi kesehatan itu tujuannya sudah mengganti biaya perawatan kesehatan. Otomatis sakit yang berat itu tercover. Balik lagi ke klausul ya. Nah, kalau ada yang bilang asuransi sakit kritis, pada umumnya yang terjadi seperti ini. Selama premi dibayar ke perusahaan, lalu terjadi kondisi kritis, klaim uang santunan tunai itu diberikan ke nasabah atau ke penerima manfaat. Skenario seperti ini. Sakit kritis itu adalah sakit yang butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Butuh waktu yang lama untuk sembuh dan ada potensi menghilangkan produktivitas orang. Artinya orang itu masih hidup tapi tidak produktif. Orang itu masih hidup tapi nggak bisa menghasilkan income. Sementara itu seseorang masih punya kebutuhan yang harus terus berjalan. Nah, asuransi kondisi kritis ini asuransi yang sebenarnya luar biasa sekali teman-teman karena bisa menggaransi produktivitas kita, income kita. Manakala terjadi sakit kritis yang membuat seseorang tidak bisa bekerja, maka keluar klaim uang santunan tunai cash sesuai yang disepakati di awal jumlahnya berapa. Biasanya kita hitungkan asuransi sakit kritis ini santunannya sebesar 5 kali pengeluaran tahunan. 5 kali pengeluaran tahunan. Itu minim-minim banget. Biasanya 7-10 kali. Kenapa? Karena untuk sebuah keluarga bisa kembali mandiri setelah pencari nafkahnya terkena kondisi kritis butuh waktu seenggaknya 5-7 tahun. Paling minim. Gitu. Nah, klaim ini juga digaransi meskipun on the way perawatan nasabahnya sembuh kembali. Bisa kayak gitu. Jadi ini ya powerfulnya asuransi kondisi kritis. Seperti itu. Nah, bisa berfungsi untuk menggantikan income kita. Yang terakhir ini asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini asuransi yang pasti cair dan pasti untung. Pasti cair dan pasti untung. Kenapa? Karena kita semua pasti meninggal, teman-teman. Karena kita semua pasti meninggal. Dan asuransi jiwa ini akan diberikan ke keluarga atau yayasan atau perusahaan yang mungkin ditunjuk. Gitu. Ada asuransi yang bisa dipakai untuk wakaf. Ada asuransi yang diberikan kepada perusahaan karena seseorang itu adalah orang kunci di perusahaan itu. Sehingga kalau misalnya nggak ada orang ini, bisa jadi kondisi perusahaan tuh jadi nggak baik. Biasanya perusahaan yang membelikan asuransi itu untuk orang kuncinya. Asuransi jiwa ini diklaim atas tutup usianya orang yang diasuransikan. Bisa digunakan juga untuk warisan dan perencanaan waris. Nah, gitu ya teman-teman. Aku mau ngajak teman-teman mungkin
ambil break dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyain di chat. Gimana nih? Masih ada dikit sih sebenarnya. Lebih banyak nggak jelasnya atau lebih banyak jelasnya? Terus ada hal baru yang didapat atau tidak? Jangan-jangan teman-teman semua udah paham sebenarnya. Aku mau nanya sih Mbak nanti. Atau sekarang aja nih. Mungkin boleh deh langsung aja. Ini udah deket akhir. Nanti aku paling nambahin doang. Oke. Iya. Jadi aku kan pernah apply asuransi nih. Kalau nggak salah aku pilihnya kesehatan sama critical illness. Tapi karena riwayat kesehatanku yang di-approve cuma baru kesehatannya aja nih sekarang. Kira-kira gimana nih? Aku perlu upgrade ke yang ada critical illness-nya juga. Tadi Kak Feli mention kalau ada asuransi kesehatan belum tentu harus upgrade ke critical illness kan ya? Oke. Aku coba tanya lebih lanjut boleh nggak? Boleh. Boleh dikasih inisial nama perusahaannya? P, P ya? Tempat Iya. kerjanya Kak Ana bukan? Bukan. P. Aku P. kan A. Oh oke. Warnanya merah. Iya. Oke. Nah, Kak Ana untuk perusahaan itu asuransi kesehatannya ada kata hospitalnya nggak? Wah, aku lupa. Bentar. Nama produknya. Kartunya warna apa? Hitam. Udah nggak usah upgrade critical illness nggak apa-apa Kak. Oh gitu. Concernnya Kak Ana kalau boleh tahu untuk rawat sakit kritis atau untuk ganti income? Ganti. Kayak soalnya premi aku yang sekarang masih rendah sih setahu aku untuk batasnya. Maksudnya gimana Kak? Boleh dielaborate nggak? Kayaknya limit hariannya kalau misalnya sakit kritis beneran nggak ke cover. Tapi kartunya hitam ya? Iya. Hafal nggak bednya yang berapa sama wilayahnya di mana? Bednya yang 500.000. Oh, tapi limitnya 2M kan setahun? Oh iya, limitnya kayaknya segitu deh. 2M cukup Kak? Oh gitu ya. Cukup atau enggak buat Kak Ana 2M? Angkanya memuaskan apa tidak? Harusnya sih iya ya, tapi aku kok ingatnya di bawah 2M ya, salah kali ya, salah ingat mungkin. Kalau yang itu saya yakin pasti 2M dan kalau yang 500.000 itu gini Kak, kalau Kak Ana upgrade pun bukan upgrade critical illness-nya Kak. Gini, kalau concern-nya Kak Ana adalah untuk perawat inap karena sakit kritis, biaya perawatan karena sakit kritis, Kak Ana itu fokus ke meningkatkan mungkin jenis kamarnya aja. Karena kalau dari yang aku dapat informasinya Kak Ana ini, itu yang kamarnya itu 2 bed. Kalau kamarnya Iya. 2 bed dan Kak Ana itu mau meningkatkan manfaat, mending upgrade-nya tuh manfaatnya mungkin ke yang 1 bed sendiri. Atau kalau misalnya mau nambah masa perlindungannya. Nambah masa perlindungan itu apakah sampai 55, sampai 65, 75, 85, atau 99. Kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya emang nggak perlu-perlu banget yang asuransi CI Kalau ini asal health-nya udah cukup gitu. tergantung concern Kak, makanya aku tanya Kak Ana lebih ke arah concern-nya Kak Ana untuk apa. Kalau untuk perawatan sakit kritis, perawatan di rumah sakit, hospital cukup Kak. Sangat cukup. Asuransi sakit kritis itu berlaku untuk 1, orang yang punya income. 2, orang yang punya tanggungan hutang. 3, orang yang punya tanggungan keluarga. Itu perlu asuransi sakit kritis.
Oke. Seperti itu. Jadi asuransi sakit kritis itu tidak berguna langsung untuk biaya perawatan ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang asuransi sakit kritis ini untuk melengkapi supaya biaya perawatannya tercover, enggak. Nah, aku akan kasih tahu kenapa. Seperti ini. Asuransi kesehatan itu limitnya setiap tahun. Aku pakai contohnya Kak Anu tadi boleh ya, yang 2M setahun. Boleh. Nah, 2M setahun ini katakanlah terpakai. Amit-amit seseorang punya produk yang sama, kecelakaan, jatuh patah tulang misalnya. Patah tulang habis biaya 100 juta untuk operasi. Otomatis kan 2M kepake 100 juta. Tahun depannya dia refill 2M lagi. Kayak gitu. Nah, kalau kita pakai asuransi sakit kritis untuk bayar biaya perawatan, oke, kita ngomong sakit yang kritis ya, jadi bandingannya sama. Informasi dari temanku ada yang kena kanker getah bening. Habis biayanya untuk kemo total 2M, kemo doang 2M, terus masih ada biaya yang lain, sempat dia biopsi, terus habis itu dia masih kontrol dan lain-lain. Nah, kalau katakanlah limitnya itu 2M, jadi kepake 2M ya. Nah, tahun depannya kan asuransi kesehatan refill lagi nih 2M. Tapi kalau asuransi sakit kritis, sekali udah klaim selesai kontraknya. Katakanlah seseorang kontrak asuransi sakit kritisnya santunan sebesar 2M. 2M dipakai habis ya udah kelar. Nggak ada lagi yang dipakai untuk berobat. Padahal kan sakit kritis kalau untuk perawatan itu concern-nya yang berkelanjutan, yang berkepanjangan. Jadi nggak disarankan pakai yang sekali habis. Asuransi sakit kritis itu tujuannya tadi, ketika seseorang sakit berat dan kehilangan kemampuan bekerjanya. Sakit berat dan kehilangan kemampuan bekerjanya. Seketika ada kemungkinan income itu berhenti, maka asuransi sakit kritis yang menggantikan income-nya. Minim-minim sama 5 tahun ke depan. Seperti itu konsepnya. Jadi tidak untuk rawat sakit kritis, soalnya bisa habis, sekali klaim udah selesai. Tapi kalau asuransi kesehatan, setelah dipakai, refill, tahun depannya balik lagi. Refill, tahun depannya balik lagi. Gitu. Sekalian nambahin. Katakanlah misalnya belum setahun polis berjalan, 2M-nya udah habis. Berobatnya pakai limit dari mana lagi? Kan udah habis limitnya. Beberapa perusahaan itu kasih opsi ada tambahan limit booster. Entah itu yang menempel sama produk asuransi kesehatannya, atau sifatnya add-ons. Entah itu melekat sama produknya, atau add-on. Nah, harus diperhatiin ya. Nah, kalau yang ada limit boosternya, katakanlah limit tahunannya habis, dia pakai limit boosternya. Jadi misalnya 2,5M habisnya, 500 jutanya ya ambil dari misalnya limit boosternya 8M. Ya udah ambil dari 8M, tahun depan refill. Tahun yang limit tahunannya jadi 2M lagi, tapi boosternya sisa 7,5M. Jadi 2,5M, 2M-nya dihabisin dulu tahunan, 0,5M-nya diambil dari limit booster 8M, sisa 7,5. Kayak gitu sistemnya. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Ini kalau ada yang nggak jelas bisa langsung nanya aja sih, mumpung bisa nanya. Yang lain kayaknya mungkin ragu mau nanya atau gimana. Boleh nanya loh. Iya. Ada yang mengetik nih, asik. Ada yang bertanya. Aku suka kalau ada yang bertanya, karena berarti teman-teman pasti dapat manfaat lebih banyak kalau bertanya.
Ini dulu ada pertanyaan nih. Booster tadi tuh dibilangnya terpisah ya, maaf kalau skip. Nggak apa-apa. Booster itu ada yang menempel, ada yang melekat, ada yang terpisah. Tergantung perusahaan. Jualnya gimana. Kira-kira kalau buat Lutfita Siwi, Lut udah jelas yang dijawab? Oke, sama-sama. Semoga memperjelas ya. Yang Firia bertanya, asuransi kesehatan itu apa cuma untuk rawat inap aja? Kalau untuk rawat jalan gimana ya? Nah, rawat jalannya itu bisa dilihat di spesifikasi produknya. Beberapa perusahaan asuransi swasta yang besar di Indonesia, aku bisa bilang 5 yang teratas ya, itu produk asuransi kesehatannya tuh rawat inap. Kalau rawat jalannya tuh yang biayanya besar-besar. Contoh kecelakaan. Yang kedua, bedah rawat jalan alias one day surgery. Yang ketiga, cuci darah. Yang keempat, rawat jalan kanker. Yang ada rawat gigi, kehamilan, vaksin anak, rawat jalan ke klinik dokter, poli, itu jarang sekali. Kalau ada biaya asuransinya besar. Dan biasanya itu dimasukkan ke produk asuransi kumpulan alias asuransi kantor. Kenapa asuransi kantor tuh bisa ada rawat jalan kayak gitu? Karena risikonya dipukul rata dan orangnya banyak. Alias disubsidi silang. BPJS tuh bagus karena orang Indonesia rakyatnya banyak banget. Jadi bisa dibilang biaya perawatannya tuh kayak disubsidi silang sebenarnya. Orang yang sehat bayarin yang sakit dulu. Gitu. Makanya kalau ada asuransi yang ada rawat jalannya, yang sampai gitu pasti mahal biayanya. Biaya asuransinya pasti mahal. Sama yang aku sering ditanyain tuh tentang kehamilan sih. Kehamilan itu sebenarnya nggak bisa diklaimkan di asuransi manapun loh. Sebenarnya kehamilan tuh nggak bisa diklaimkan di asuransi manapun. Kalau ada perusahaan yang ngasih, which saya tahu ada yang ngasih, itu syaratnya banyak, klausulnya banyak sekali, sama biaya asuransinya mahal sekali. Gitu. Kenapa kehamilan tuh nggak bisa di-cover asuransi? Karena asuransi itu ada dasar teorinya. Asuransi itu menjaga dari resiko yang tidak siap kita tanggung dan tidak tahu kapan terjadinya. Kehamilan adalah sesuatu yang direncanakan. Atau at least orang aware kalau orang berhubungan seks dia bisa hamil. Jadi orang tuh harus siap dengan konsekuensi. Anggapannya ketika orang tuh berhubungan seks, ya dia sudah paham dengan konsekuensi, oh bisa hamil, apalagi kalau pakai pengaman kayak gitu kan. Makanya kehamilan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan resiko asuransi. Seperti itu. Kalau kehamilan dijamin oleh negara, jaminan kesehatan negara tuh hal yang beda. BPJS itu jaminan kesehatan negara. Nggak pure asuransi. Jaminan kesehatan negara karena negara wajib menanggung rakyatnya. Gitu. Itu fasilitas. Kayak gitu teman-teman. Oh pantas ya kalau saya ke RS disuruh rawat inap padahal gak butuh-butuh banget. Nah, itu dia. Balik lagi. Keluhannya apa dulu? Tergantung agennya sih. Kalau sakit ringan-ringan saya nggak suruh inap karena itu bahaya di rekod rumah sakit. Nanti kelihatan orangnya dikit-dikit sakit gitu.
Apakah ada nilai dianjurkan jumlah premi asuransi terhadap income kita, misalnya sekian persen dari income? Pertanyaan yang bagus. Bagus banget. Saya baru ketemu teman saya tanya kayak gitu juga. Gini teman-teman, kalau kita ngomongin asuransi kesehatan tuh sifatnya kamu mau beli spek apa, kamu bayar berapa. Ibarat kita beli iPhone. Kalau mau iPhone 13, bayarnya ya segitu. Kalau nggak mau bayar yang harga iPhone 13 yang memorinya 256 GB, nggak sanggup, ya udah turunin. Tapi ya udah paketnya segitu. Kita nggak bisa minta iPhone 13-nya di custom. Oh, saya nggak mau lah, saya nggak pakai kameranya yang segitu tinggi megapikselnya, turunin aja. Nggak bisa. Jadi asuransi kesehatan itu customnya nggak custom manfaat dalamnya. Yang bisa di custom itu adalah wilayah pertanggungannya, kamarnya seperti apa. Udah itu doang yang bisa dipilih. Sama masa pertanggungannya sampai kapan kalau unit link. Itu ya asuransi kesehatan. Nah, dan asuransi kesehatan itu nggak ada kewajiban berapa persen dari income. Contoh, saya baru ketemu teman saya yang selama ini mengira bahwa asuransi kesehatan tuh dicas pokoknya 10% dari income dia. Padahal dihitung-hitung itu nggak sampai 10% dari income dia. Cuman kalau kita ngomong asuransi jiwa tuh ya 10-20% dari income tuh boleh. Karena asuransi jiwa tuh kita milih uang pertanggungannya mau berapa. Kita mau ninggalin buat keluarga berapa sih? Pengeluaran mereka berapa tahun tuh kita mau tinggalin. Kayak gitu. Contoh, premi saya itu nggak premi asuransi kesehatanku aja ya, yang 700.000 per bulan tadi. Hampir 800 sih sebenarnya. Itu nggak sampai 10% dari income. Karena asuransi kesehatan ya udah segitu doang, ya udah preminya kalau segitu ya segitu. Tapi kalau asuransi jiwa tergantung pertanggungannya mau berapa. Kalau saya punya uang pertanggungan kebutuhannya 10 kali pengeluaran tahunan, anggap aja setahun pengeluaran 84 juta. Berarti UP-nya yang ideal 840, 1 M deh. Nah, itu baru dihitung ntar income. Berapa preminya. Kayak gitu. Tapi kalau belum bisa afford yang ideal banget, ya paling jelek 10% lah. Kalau kesehatan sih yang nggak bisa nawar. Kira-kira gitu ya. Ini Kak Johnson tadi open mic kepencet ya? Udah di close lagi soalnya sekarang. Apa ada yang mau nanya lagi Kak? Mungkin Ricky ada pertanyaan follow up? Aku mau nanya dong, boleh? Boleh. Ini siapa ya? Aku sambil cari. Boy ya? Boy. Oh iya. Kalau misalnya kasusnya adalah dia lajang, tidak ada tanggungan, dan mungkin gitu dia memang tidak berniat untuk menikah misalnya, jadi basically nggak ada tanggungan yang harus dia biayain ya. Let's say misalnya saat ini cuma ada BPJS. Nah, misalnya terjadi sakit yang berat pun, saya kan taunya BPJS juga udah mulai cover kayak operasi jantung, kemo, dan sebagainya ya. Tapi setelah itu tetap aja ada, misalnya harus ada kunjungan ke dokter, ya biaya transportasi, biaya sewa kosan, dan segalanya. Itu apa lebih idealnya langsung ambil critical illness aja, critical condition aja, atau gimana ya? Jadi concernnya mungkin
dia sebenarnya nggak ada tanggungan, tapi worst case kalau misalnya ada dia nggak bisa produktif untuk sementara waktu, ada ada uang untuk hidup gitu. Nah, itu apa mending ambil critical condition atau cukup siapin dana darurat aja? Good question. Kalau Thank you. concern-nya itu bener pakai asuransi critical illness aja. Kalau yang basic ya, kita ngomongnya basic, bukan berarti that's the whole truth, itu yang bisa disiapin. Kalau aku sih gitu. Mending critical illness-nya aja sih yang santunannya itu untuk jagain income-nya. Karena benar, meskipun pakai BPJS, ada biaya-biaya yang tidak bisa ditanggung sama BPJS. Sehingga BPJS sama asuransi swasta bisa saling melengkapi. Salah satu caranya dengan asuransi santunan critical illness itu tadi. Bagus pertanyaannya. Kayak gitu case-nya. Oke. Sama satu lagi mau nanya, kalau misalnya kira-kira ya sebagai lajang dan tidak ada tanggungan, untuk asuransi jiwa masih belum perlu-perlu amat ya, atau ada pandangan lain kah? Karena kan yang kasarnya gitu, itu uang asuransi nggak akan diwarisin ke siapa-siapa gitu. Kecuali kalau misalnya maksudnya wakaf gitu ya. Sambil aku rumusin dulu ya jawabnya. Aku udah kebayang sih, cuma aku harus nyusun kata-katanya dulu. Emang agak butuh waktu. Cuman itu pertanyaan yang sering diomongin sama anak-anak muda memang. Gini. Kalau boleh tahu, posisinya berencana akan menikah tidak? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Ya. Gini. Kepingin apa tidak? So-so sih, biasa aja. So-so ya. Nah, Iya. orang tua bakal butuh ditanggung nggak? Orang tua enggak sih. Orang tua sudah ada asuransi sendiri, sudah ada persiapan sendiri, jadi ya basically saya cuma butuh survive buat diri saya sendiri. Kecuali kalau misalnya nanti tahu-tahu orang tua sakit berat banget kali ya. Tapi untuk usia sih sekarang orang tua juga udah lumayan lanjut sih, dan dalam keadaan alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak ada riwayat penyakit yang berat juga. Oke. Kalau untuk orang tua, dana pensiunan untuk hari tua aman atau harus dikasih dari anak juga nggak ya? Aman. Aman ya? Oke. Kalau misalnya gitu ya opsional sih. Menurutku opsional. Karena asuransi jiwa itu berangkatnya nggak selalu nilai ekonomis kadang-kadang. Ada yang pure pengen ngasih orang tua aja. Ada yang pure pengen ngasih aja. Jadi kayak maksudnya pure pengen ngasih tuh gimana? Gini. Kalau prinsipku di aku sendiri, contohnya aku punya asuransi jiwa kenapa? Karena, aku posisi sekarang belum bisa kasih orang tua banyak kalau ada apa-apa. Tapi aku tahu kalau misalnya meninggal nih aku bisa kasih orang tuaku. At least itu kayak bukti kayak, "Oh aku tuh mau balas budi." Anggapannya amit-amit kalau misalnya aku pulang duluan orang tua tahu gitu loh kalau aku ngasih ke mereka. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang balik lagi ke orang tua punya aset apa enggak yang bisa dihibahkan ke anak. Karena kadang-kadang ada beberapa barang warisan itu yang kalau diklaim harus ada biaya balik namanya dulu. Kalau ada, siapin asuransi jiwanya buat orang tua ya, tapi ya bukan buat kita sendiri. Supaya kita bukan maksudnya ngarepin harta orang tua, enggak. Cuman kita lebih sifatnya diskusi sama orang tua. Kenyataannya untuk distribusi harta kekayaan itu prosesnya ribet dan biayanya besar. Jadi asuransi jiwa tuh bisa dimanfaatkan. Kalau aku bilang bukan beli asuransi jiwa, tapi manfaatin asuransi jiwa untuk ngakalin biaya-biaya yang timbul saat pemakaman, saat biaya alih warisnya itu, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari nilai ekonomisnya itu juga sih. Mungkin bisa di-consider kalau misalnya memang ada. Cuman memang butuh komunikasi yang baik ya, soalnya takutnya salah kaprahnya adalah dikira kita ngarepin dari orang tua
kayak kalau meninggal ntar gini, enggak sih, bukan gitu, maksudnya lebih ke arah kita mengelola dengan lebih bijak aja, kayak gitu. Oh, jatuhnya jadi kita bayarin asuransi jiwanya orang tua gitu. Ya, I see. Itu jaga-jaga kalau orang tua banyak aset properti atau amit-amit ada hutang sih, Ya. gitu. Oke, cukup jelas. Makasih ya. Iya, sama-sama, semoga jelas ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ini yang dari Tika, ada nih yang dia nanya kritikal bukannya add-on ya. Jadi harus asuransi jiwa plus kesehatan baru bisa tambah kritikal. Kalau misalnya aku minta Tika japri ke aku perusahaannya boleh nggak sih? Tapi japri aja, kalau berkenan ya Tika ya, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Oh ya, aku stop share screen dulu ya, ntar kuota kalian bengkak lagi, maaf. Aku baru sadar tadi belum ini. Oke. Gini ya teman-teman, kalau aku mau ngajak teman-teman mungkin lebih kritis sedikit, supaya lebih paham ya. Kalau perusahaannya itu yang jual produknya tuh dalam ranah batasan unit link. Unit link itu add-on-nya tidak ada syarat kamu harus beli apa dulu baru punya apa. Enggak. Unit link tuh sangat customize, sangat fleksibel. Itu bagusnya unit link. Kalau ada yang bilang harus punya dulu, aku kasih saran buat bilang aja, buatin aku aja proposalnya yang kayak yang aku minta. Kayak gitu. Soalnya tidak ada regulasi event dari perusahaan, event dari OJK atau AAJI yang ngebatasin, nggak ada. Asuransi kan sesuai kebutuhan ya, bukan ada syarat ya. Critical tuh add-on, bener. Tapi add-onnya tuh bukan ada kata harus asuransi jiwa dulu, pas kesehatan dulu baru tambah critical, enggak. Apakah beda-beda perusahaan yang ada jual kepisah gitu? Semua perusahaan asuransi jiwa unit link itu gini, asuransi jiwa unit link ya, asuransi dasarnya harus ada asuransi jiwa. Tapi itu bisa dibikin paling kecil. Kalau memang prioritasnya asuransi santunan sakit kritisnya, gedein di situ aja. Tapi tidak ada kewajiban harus ada kesehatan, enggak. Asuransi jiwanya tuh kayak gini, ibarat beli nasi bungkus gitu loh. Asuransi dasarnya itu nasinya. Tapi kamu bisa minta nasinya dikit doang. Terus kamu minta lauknya yang banyak. Kayak gitu. Jadi lauknya tuh apa? Asuransi santunan sakit kritis, asuransi kesehatan, atau mungkin yang santunan bebas premi. Itu ada fitur itu. Jadi kalau misalnya seseorang sakit kritis, maka dia bebas premi. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak harus ya, apalagi harus ada kesehatan. Nggak harus. Kalau aku sih, pengalaman ya asuransi kesehatannya aku pisah, aku nggak mau gabung sama polis yang lain. Karena biaya asuransi kesehatan itu ya, biaya asuransinya bisa 2, 3, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari asuransi jiwa, asuransi sakit kritis. Tergantung besar santunannya. Makanya aku pisah, karena kalau upgrade susahnya setengah mati. Takutnya ganti-ganti yang lain gitu loh. Sulit. Mending diubah. Kalau misalnya emang udah nggak mau dipakai asuransi sakit kritisnya, matiin aja. Udah selesai. Kira-kira Tika cukup jelas nggak ya? Kalau ada yang polisnya masih campur-campur, saranku review polis ya. Dirapiin polisnya. Nanti waktu udah tua agak ribet. Apalagi kalau masa perlindungannya tuh beda-beda semua. Aduh, itu nanti bisa acak adut sih. Itu aku pengalaman upgrade-nya yang sulit.
Bukan nggak bisa, agak sulit. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi tikanya udah jelas ya? Aku baru buka DM-nya, sorry. Oke, jelas banget ya, oke. Saranku boleh di-review polish ya, Tika ya, biar rapi polishnya. Jadi kamu nanti ke depannya udah ada keluarga, tanggungan, kamu ngerapin asuransimu juga enak, kayak rumah tumbuh tadi, gak ganggu yang lain, gitu. Semoga membantu. Ada pertanyaan lagi? Yang dari Virya ini belum dibahas juga ya, Oh nih, iya, Kak? yang Virya, mau tanya Iya. lagi, asuransi kesehatan dan critical illness ini apakah dibedakan dari jenis penyakitnya? Nah, ini tadi aku sudah sempat singgung ya. Asuransi kesehatan itu penyakit yang di-cover apa aja. Semua yang butuh rawat inap. Semua yang butuh rawat inap. Sama yang termasuk rawat jalannya ya. Jadi tidak membatasi jenis-jenis penyakitnya. Karena asuransi kesehatan prinsipnya hanya mengcover biaya rawat. Jadi mau kecelakaan, mau sakit, sakitnya DB, usus buntu, atau misalnya tuka, kalau nggak dalam masa tunggu ya itu di-cover. Asuransi sakit kritis itu memang ada jenis-jenis penyakitnya. Tapi tidak berarti asuransi sakit kritis itu tuh harus dipunyai supaya asuransi kesehatannya bisa bayar penyakit kritis. Enggak ada hubungannya. Asuransi kesehatan itu meskipun orangnya sakit berat, sakit kritis, rawat kanker ya misalnya ya, tercover dalam asuransi kesehatan. Jadi, apakah penyakit berat seperti kanker jantung tidak di-cover dalam asuransi kesehatan? Enggak ya, enggak. Tetap di-cover kok. Jadi bukan ada omongan bahwa penyakit tersebut cuma bisa di-cover kalau punya asuransi sakit kritis. Enggak seperti itu konsepnya. Balik lagi, asuransi sakit kritis itu sifatnya cash tunai, santunan. Kalau dipakai habis. Kalau dipakai habis, jadi nggak bisa dipakai kalau misalnya tahun depannya perawatan masih berjalan. Kalau sudah habis di situ, gitu. Ada di slide yang ini ya. Kan beda nih, aku pakai skema makanya. Syarat klaimnya sakit kritis, syarat klaimnya asuransi sakit kritis ya, aku ulangi. Syarat klaim asuransi santunan sakit kritis itu atas diagnosa dokter. Maka uang cashnya akan dicairkan langsung ke rekening nasabahnya. Kayak yang tadi Deboy ya. Deboy itu sempat kasih ilustrasi kalau misalnya BPJS doang, terus habis itu buat biaya hidup sehari-harinya yang berjalan, pakai asuransi sakit kritis bisa seperti itu use case-nya. Tapi kalau kita ngomong rawat rumah sakit, biaya pengobatan, sakitnya apa ya di cover. Selama belum jadi riwayat ya. Selama belum ada riwayat itu. Iya, cash tunainya. Basicnya memang semua penyakit di cover di kesehatan, betul. Kalau paling nggak usah mikir itu kalau buka polis saat masih sehat. Wah itu asik. Lu kok malah jadi lu. Maaf ya kebawa dialek out of character. Jadi kalau misalnya kayak posisinya kayak saya belum pernah ada sakit apa-apa buka asuransi ya saya bisa bilang sakit apapun saya ke depan saya di cover kayak gitu. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya Kak Ana ya? Iya. Dari Kak siapa lagi ini? Ini di Virya sudah, Ricky mungkin ada diskusi terpisah aja kalau ada follow up question boleh, nanti bisa dihubungin aja di Discord ya. Atau yang
di apa namanya, di DM IG boleh, ada username-ku di atas, Feli Kalianto, boleh. Ketika sempat ada gini, critical illness itu kan dana tunai cair tanpa ganggu biaya sakit yang memang sudah ditanggung asuransi. Kurang lebih seperti itu, benar. Jadi tahu-tahu kalau stroke biaya RS ditanggung, iya biaya RS ditanggung asuransi kesehatan ya. Terus dana CI-nya cair kalau beli, betul. Betul gitu Tika. Wah terima kasih Kak, bye-bye. Saya tadi sudah sempat minum Kak, sambil diam-diam gitu saya minum dulu curi-curi. Makasih ya. Kalau downgrade gak masalah, kalau upgrade ribet ya. Betul, karena downgrade kan berarti biayanya malah turun ya. Kalau upgrade biaya nambah. Nah, biasanya yang bikin ribet tuh karena orang agak sensitif kalau biaya nambah gitu. Terus terang aja nih, bener. Dan kalau misalnya campur tuh pengalaman saya gini nih. Kalau saya lihat asuransi ya, asuransi yang dulu nasabah saya itu asuransi jiwanya campur gado-gado nih ceritanya. Asuransi jiwa 100 juta. Asuransi sakit kritisnya 300 juta. Asuransi kesehatannya ada kamar 1,2 juta. Ini yang lama ya, bukan yang kayak sekarang. Jadi masih pakai limit dalam limit gitu, ada inner limitnya. Nah itu apa namanya? Dia mau upgrade itu sulit banget karena satu asuransi jiwa itu berlaku 1 tahun, sakit kritisnya sampai 65 aja, terus asuransi kesehatan sampai 75. Terus habis itu kalau mau ditambah asuransi kesehatannya, preminya naiknya luar biasa dan harus mengganggu proporsi yang lain. Nah, kan otomatis kalau nasabah pasti ngomel dong, apalagi kan barangnya asuransi ya. Ini kok naiknya mahal banget? Gitu. Padahal yang paling sedihnya lagi adalah nasabah itu dulu mis-selling, korban salah jualan. Jadi itu dia pindah agen ke saya, terus dia merasanya tuh asuransi kesehatan doang. Gitu. Dijelasin kayak gini baru paham, oh jadi asuransiku campur-campur ya, padahal aku butuhnya kesehatan doang gitu. Karena memang orang pahamnya asuransi selalu kesehatan sih. Gitu. Padahal perusahaan asuransi di Indonesia tuh judulnya asuransi jiwa. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa kok ribet? Karena harus ngubah proporsi yang lain itu loh, sama sensitif harga memang. Nah, kalau misalnya udah nggak kepake, misalnya nih asuransi sakit kritisnya sampai 65 doang, yang lain-lainnya masih lebih panjang. Dia bayar preminya tetap sama. Bukannya lebih baik kalau misalnya emang udah sampai segitu doang, udah nggak mau dipakai, ya polisnya ditutup, udah 65 ditutup, kan dia bayarnya malah berkurang. Kan lebih asik tuh. Gitu. Kira-kira jelas nggak ya? Semoga jelas ya. Tapi sebenarnya kalau yang ribet itu bukan ribet administratifnya ya teman-teman, ribet mendesainnya sih. Karena kita harus nego berkali-kali kan, ibaratnya kayak kita beli rumah itu interiornya desain denahnya udah acak kadut gitu. Itu kan berarti yang dirombak bisa jadi tiangnya udah nggak bisa digeser, terus habis itu udah fix posisinya, itu kan ribet ya. Kayak gitu. Sama kayak bangun rumah persis. Nggak apa-apa Tika, kalau mau ngerapiin polis butuh rekomendasi boleh ntar japri-japri aja. Mbak maaf OOT tapi tadi font yang dipakai buat slide-nya apa ya? Boleh saya kasih tahu. Jadi ini pakai DM Sans di Canva. Boleh japri saya nanti saya kasih tahu tulisannya gimana. Ini di Canva semua kok. Bagus ya kayaknya. Saya juga suka liatnya. Kalau udah terlanjur campur-campur solusinya apa Kak? Dirapiin aja polisnya, gampang. Kita anggapnya kayak renovasi rumah gitu. Bisa kok, dikonsultasiin dulu, di-review dulu polisnya. Kalau kurang paham penjelasannya ribet, ke agen yang bisa dipercaya aja ya. Gitu. Kak Apalagi mau nanya nih, untuk slide yang tadi boleh di-share gak?
materinya. Oh sorry, off limit nggak boleh. Oh gitu. Oke. Nggak boleh di-share soalnya ini barang pribadi. Barang pribadi terus habis itu juga ini apa ya istilahnya? Aku lebih ngejaga sih, maksudnya kayak makanya kenapa aku bilang boleh dicatat soalnya rawan aja kontennya kalau disebarluaskan terus orangnya nggak bisa ngejelasin. Kan ini ada tandanya ya tuh propertinya siapa yang bikin aktifin kata-katanya gitu. Jadi untuk saat ini nggak bisa di-share dulu. Tapi nggak Paling apa-apa nanti kok. kalau ada yang mau nanya, japri Kak Feli boleh. Boleh banget japri aja. Belum bisa aku share. Nanti kalau emang udah ada yang bisa aku share nggak apa-apa. Ini soalnya materi ngajarku ke timku juga sih. Jadi timku semua aku ajarin kayak gini. Iya. Jadi ke nasabah sama ke tim itu sama ngajarinnya. Karena nggak ada yang rahasia-rahasia kok, semua asuransi kayak gini gitu. Gitu. Nah teman-teman, aku cuman bisa bilang memang meskipun teman-teman udah paham, teman-teman butuh keberuntungan yang sangat tinggi dalam menemukan agen yang tepat. Soalnya agen tuh banyak banget teman-teman, tapi tidak semua punya pengetahuan dan cara menjelaskan seperti Velika. Jadi mungkin ada ketemu agen yang paham juga produk, cara jelasinnya slightly different, tapi nggak mesti dia tuh salah. Jadi harus lihat-lihat lagi. Karena ya balik lagi sih, memang ada ahli untuk setiap bidang. Kayak dokter ahli di kesehatan, kuasa hukum ahli di bidang hukum, keuangan pun sama. Ada yang paham soal investasi di pasar uang, ada yang paham investasi di properti, ada yang lebih jago paham investasi di logam mulia. Atau ada yang di forex. Nah, saranku adalah cari yang komunikatif. Itu dulu sih. Komunikatif dan gak minterin orang. Itu yang penting. Teman-teman harus bisa tahu ya, jadi judge of character. Jadi pesan terakhirnya malah kayak bukan cuman mencari asuransi yang tepat, tapi cari agent yang tepat juga, teman-teman. Agent mungkin boleh pindah, tapi kalau itikatnya baik kan dia bisa kenalkan ke orang yang membantu dan lain-lain. Atau misalnya cari yang kamu bisa dikenalin sama leadernya siapa. Kayak gitu. Begitu. Ya ampun hampir 2 jam ya. Kaget juga mereka. Tapi banyak peminatnya sih Kak. Iya. Masih Thank mau you ya dengerin teman-teman. teman-teman. Gitu. Oh iya, aku mau kasih teman-teman satu ini deh. Teman-teman ada yang merhatiin nggak di segitiga tadi ada yang ngomong asuransi pendidikan atau tidak? Belum ada sih. Nggak ada ya? Nah ini nih yang sering dibikin ribut sama orang-orang di forum gini. Asuransi pendidikan itu kalau kita ngomongin yang namanya sudah di luar 3 tadi, itu konsep tujuan penggunaan. Konsep tujuan penggunaan asuransi. Kalau produknya, syarat klaimnya 3 macam itu tadi. Ada yang kondisi mengganggu kesehatan, ada yang sakit kritis dan menghilangkan produktivitas, ada yang kehilangan tutup usia, kayak gitu, tutup usia. Nah, asuransi pendidikan itu adalah aplikasi dari asuransi jiwa dan asuransi sakit kritis. Kenapa? Karena seorang anak masih sangat bergantung pada pemasukan orang tua. Manakala terjadi resiko pada orang tua, kepada siapa anak harus bergantung? Nah, maka dari itu ada asuransi pendidikan. Namanya asuransi pendidikan di-cover dengan prinsip asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa bahasa Inggrisnya itu teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya asuransi jiwa mungkin? Supaya kita sambil interaktif ya. Jiwa itu
soul gitu kan. Sampai ada yang ngetik nih, asik. Life insurance bukan sih, Kak? Betul, life insurance. Life insurance, life itu kehidupan, bukan jiwa. Nah, jadi sebenarnya life insurance itu kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, itu malah sebenarnya judulnya untuk menjamin yang hidup. Menjamin yang hidup. Menjamin yang hidup dari apa? Dari resiko tutup usia. Pencari nafkahnya. Karena ketika seseorang tutup usia, kita bisa bilang oke lah, beliau sudah berangkat gitu, istilah tanda kutip ya, sudah kembali ke Sang Pencipta. Nah, life insurance itu menjamin orang yang masih hidup di dunia supaya kehidupannya dia tetap baik. Sama halnya dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini use case-nya ketika orang tua tutup usia atau sakit kritis yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja, maka asuransi yang akan menggantikan biaya sekolahnya. Nah, biaya sekolahnya ini harus dihitung dulu. Bukan berarti kalau misalnya, oh, orang tuanya meninggal, anaknya bisa sekolah di Amerika. Ya nggak gitu, teman-teman. Jumlahnya dulu itu harus berapa. Jadi misalnya di awal, oh saya ada bayangan anak saya bakal sekolah di universitas swasta lah. Anggap aja anak saya tuh nggak bisa sepinter itu, nggak bisa masuk negeri misalnya. Paling jelek swasta deh. Dihitung deh anaknya sekolah berapa tahun lagi, dihitung nilai inflasi biaya pendidikannya, terciptalah satu nilai yang dilindungi, menjamin kalau orang tua tutup usia, anak tetap bisa sekolah di universitas X, kayak gitu. Apakah harus kuliah doang? Enggak, tergantung. Kalau orang tuanya mau nyiapin pokoknya buat seumur hidup anaknya sekolah, ya ini dihitung aja sama konsultannya. Gitu, teman-teman. Jadi asuransi pendidikan itu bukan nggak ada, bukan nipu-nipu ya, tapi lebih ke arah tujuan konsepnya gitu. Dibungkusnya asuransi pendidikan, isinya tuh asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis. Kayak gitu, teman-teman. Gitu sih kira-kira, semoga jelas ya gimana Kak Ana. Oke, mungkin ini kita bisa tutup dulu sesi di recordingnya. Kak Felika, biasa sih kita bahas-bahas dikit setelah sesinya. Tapi kalau Kak Felikanya udah capek atau mau istirahat mungkin kita end sesi today sih. Makasih Kak untuk sesi hari ini. Thank you juga ya Growth Space udah ngasih kesempatan buat boleh sharing. Semoga teman-teman dari sini makin pinter dan makin bagus dapat cari asuransinya yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan semoga bisa ini ya merencanakan keuangan ke depan dengan lebih baik lagi dengan pakai asuransi juga. Gitu. Aku boleh kasih waktu paling sampai 9.30 sih kalau masih ada yang mau nanya. Oh, oke. Ini mungkin teman-teman ada yang masih kurang jelas bisa ditanyain. Iya. Aku boleh minta input nggak sih tadi, kecepatan nggak ya jelasinnya? Enggak sih Kak, menurut aku udah pas tadi penjelasannya. Enggak terlalu cepet sih. Oke. Soalnya suka kilaf gitu kalau ngomong kecepatan. Oh ya, paling mungkin kalau gini, ada salah kata atau ucap atau mungkin ada yang nggak berkenan di teman-teman, mohon maaf ya. Pure cuman mau edukasi, cuma mungkin cara komunikasinya lagi nggak pas atau gimana, jadi mohon maaf kalau ada yang nggak enak ya. Thank you banget loh, udah pertanyaannya banyak banget, terus habis itu udah antusias juga ngikutin sampai akhir, ini lumayan banyak loh orang-orangnya.
Iya, udah 2 jam ini. 2 jam lagi. Dan topiknya nggak enteng gitu maksudnya. Kayaknya masih ada yang mau nanya nih, typing. Boleh, boleh. Ada pertanyaan nih dari Viria. Apa punya klien yang di luar domisili Kak Felika? Kalau iya, apa Kak Felika jagain kliennya pas berobat ke rumah sakit? Jagain tuh maksudnya gimana ya? Boleh dibantuin? Kalau yang di luar domisili banyak, klienku yang di luar domisili banyak. Aku pernah bantu klaim di Jakarta pernah, di Bali pernah, di Jogja pernah, di mana lagi ya? Malang pernah deh. Apalagi sekarang klaimnya bisa elektronik, jadi cepet banget, saya tinggal tektokan